sepatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya bersama rombongan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli bersiap-siap untuk melakukan kunjungan atau studi banding ke kantor DPRD Kabupaten Goa. Studi banding ini kita lakukan untuk penerapan sebuah pengembangan dan kesejahteraan daerah Kabupaten Toli-Toli untuk kedepannya. Nanti kita lanjut video studi banding selanjutnya. Oke, terima kasih. Ayo kita lanjut. Alhamdulillah saat ini saya bersama rombongan DPRD Kabupaten Toli-Toli dan saya satu mobil dengan kakanda saya Nurdin Najamuddin, sarjana sosial. Beliau ini sudah 4 periode dan sekarang dia diangkat menjadi ketua kelas sekaligus ketua fraksi Partai Pembangunan. Dan saat ini kami dalam perjalanan menuju kantor DPRD Kabupaten Goa untuk melakukan sebuah kunjungan atau yang disebut studi banding sebagai bentuk referensi peningkatan dan pengembangan daerah Kabupaten Toli-Toli ke depan dalam pemerintahan Bapak Amran Haji Yahya bersama Muhammad Besar Bantilan. Baik, kita lanjut menuju ke kantor DPRD Kabupaten Goa. Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon doanya. Berdoa. Kita baru tiba di DPRD Kabupaten Goa. Ini pengalaman pertama saya ke sini. Ya tentunya sungguh luar biasa melihat banyak tugu-tugu pahlawan, apalagi ada masjidnya yang sungguh megah. Saya penasaran tadi karena dibikin muter-muter sama Google Maps. Baik. Kira kehabisan bensin mau masuk di Pertamina sebelah. Berapa kita DPR di sini? Wah, 3 kali lipat. Per kursi di sini lebih 10.000. Jadi kalau di sini tidak kuat bertarung susah duduk karena rata-rata lebih 10.000 nih per kursi. kita fraksi Golkar. Golkar nih, tentara baju makanya saya cuma tanya. Ini masih Golkar ini. Golkar dua-dua ini. Alhamdulillah ya. Pendapatan asli dewan. Oh, Di sini pendapatan. Situ juga Pak sana. Di kursi sana Pak. Assalamualaikum. Di sini Gimana tadinya posisi? 220 sekian. Iya. Bonek, ada juga. Asriol sudah mau. Iya. perusahaan yang menuju di Kabupaten Goa ini Pak. Perusahaan yang Manggil Pusda. oh iya perusahaan. Kalau Pusda di sini kan holding company yang Disuruh Panu. tambangan. Yang baru dia ini kan. Kemudian apa namanya PDM Oh, iya. itu penyumbang Ya, sama, saya balik. keempat di Kabupaten Goa. Ya, kasih Assalamualaikum. Apa yang pertama? BPHTB itu lebih 100 miliar. BPHTB. BPHTB. Kemudian menyusul PJU baru jalan sebagai hasil kan baru PBB baru PDM. Kalau PDM di sini kita memang support memang karena kebetulan PDM di bawah naungan saya. Baru kita kasih di anggaran lagi 1,5 miliar untuk dengan luka IPAL yang 100 liter per detik itu
karena memang progresnya penyumbang PAD itu PDN bagus sekali. Makanya Pak Bupati itu tidak tanggung-tanggung mensuplai dana terus. Maka dia berani kerjasama dengan MUI dengan pihak ketiga untuk mendatangkan air baku itu yang kurang lebih 7 miliar punya garam untuk persediaan air bersih. Jadi memang kalau berbicara PDN di sini masih banyak Pak, masih banyak kekurangan kita di sini, khususnya masyarakat yang butuh PDN tapi karena sarana dan prasarananya kurang. Sehingga setelah kita pikirkan bahwa PDN ini bisa menyumbang PAD bagus, besar di Kabupaten Goa, makanya setiap tahun kita kasih garam. Bagus sekali. Kalau kita sudah capai target 400 miliar di sini kan otomatis kita punya naik di Goa klaster 1. Kalau klaster 1 kan gaji 40 juta lebih Goa. Ini sekarang Enggak, yang penjaga Pol PP yang perhubungan itu, ya suruh lagi kita keluar. Saya kira cuma 10-5 orang. Kalau duduk di sana, Boleh, boleh. kita rame-rame kali. Sudah coba nggak? Ayo, muat. Baru kan kemarin diterima, terus Pak Pimpinan tidak sempat disposisi, jadi ada sekarang masih ada di bagian umum, tapi tidak mengurangi lah penerimaan kita pada hari ini. Iya, jadi kita akan kalau ada yang lain mungkin boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli yang sempat hadir pada kesempatan ini beserta staf yang kami hormati, Pak Kabak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada kesempatan ini kita kedatangan tamu dari saudara kita dari Kabupaten Toli-Toli. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini senantiasa menjadi rahmah buat kita semua. Kemudian salam dan taslim juga tak lupa kita kirim kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau adalah panutan satu-satunya Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah. Bapak Ibu sekalian, terhormat DPRD Kabupaten Toli-Toli, perkenalkan Pak, saya Insinyur Haji Bahrudin Bisa, SDMSI, dan di samping kiri saya ini Pak Kabak Umum. Pertama-tama saya mengucapkan permohonan maaf karena teman-teman DPRD sebenarnya sudah di bandara, karena memang ini hari tanggal 8 sampai tanggal 11 kita adakan bintek di Jakarta, sehingga yang tinggal saya ya, karena kebetulan saudara-saudara kita ada di Kabupaten, saya tinggal sejenak untuk menerima. Namun pencebatnya sebentar akan dilanjutkan oleh Kabak. Tentu saja kunjungan saudara-saudara saya dari Kabupaten Toli ada maksud dan tujuan terkait masalah apa yang menjadi keinginan, dan tentu saja akan disampaikan sebentar melalui Pak Kabak. Kabupaten Goa terdiri dari 2 dataran tinggi, ada 9 kecamatan, pegunungan, dan ada 8 kursi. Kemudian menyusul Gerindra ada 7 kursi, wakil ketua 1 dan wakil ketua 2 dari Demokrat ada 6 kursi.
kemudian Nasdem 5 kursi, yang lain PKB 4 kursi, Perindo 4 kursi, kemudian PKS 3 kursi, Golkar 3 kursi, PAN 3 kursi, dan terakhir PDIP 2 kursi. Jumlahnya 45 orang, Pak. Nah, ada pun Kabupaten Goa di sini terkait masalah idola, masalah PAD-nya itu diistimewakan memang di BPHTB, Pak, yang kurang lebih sampai lebih 100 miliar per tahun penghasilan BPH. Yang kedua, PAD yang kedua masalah PJU, penerangan lampu jalan, ya. Yang ketiga ada juga dari PDAM. Jadi memang ada 4 di sini yang menjadi idola untuk PAD-nya Kabupaten Goa. Adapun APBD-nya itu 2,1 triliun lebih setiap tahun. PAD-nya 224 ya, kurang lebih 224 miliar per tahun. Kalau di sektor pertambangan kan mungkin semua kabupaten sama, karena di sini pertambangan sudah diambil alih oleh provinsi. Sekiranya pertambangan tidak diambil alih oleh provinsi, maka alhamdulillah PAD kami itu bisa mencapai sampai kurang lebih 300 lebih miliar di Kabupaten Goa. Nah, ini kita target ini mudah-mudahan tahun yang akan datang, masa periode kedua Pak Bupati ini bisa kita capai klaster 1. Artinya kalau klaster 1. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD dari Kabupaten Goa, khusus dari fraksi Golkar, Pak Kabak beserta seluruh staf dan jajarannya yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati rekan-rekan anggota DPRD, rombongan dari Kabupaten Toli yang sudah bersama-sama tiba di DPRD Kabupaten Goa. Tentunya puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan hadir bersama-sama dalam agenda perjalanan studi banding kita ke Kabupaten Goa. Ya, sebelumnya saya mengucapkan syukur karena ternyata di sini P3 sebagai unsur pimpinan juga menang di Kabupaten Goa. Ya, sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa kami dari DPRD Kabupaten Toli, anggota DPRD itu berjumlah 30 orang, dan yang hadir pada hari ini ada dari fraksi P3 Pak Nurdin Najamudin, Pak Risman dari fraksi Golkar, Pak Purung Kardianto dari fraksi PDI Perjuangan, terus Pak Yusman dari fraksi PBB, Pak Rais dari fraksi Demokrat, dan Pak Ahmadi dari fraksi Golkar, dan ada Sekwan beserta seluruh jajarannya. Jadi Kabupaten Toli juga P3 memiliki 4 kursi sebagai pimpinan, dan wakil ketua dari Golkar 4 kursi juga, terus wakil ketua 2 dari Nasdem 4 kursi, dan PBB 4 kursi, terus Demokrat 3 kursi, Gerindra 3 kursi, PDI Perjuangan 2 kursi, dan Hanura 1 kursi, PAN 2 kursi. Jadi 30 anggota DPRD. Ya, tentunya kedatangan kami di sini mungkin banyak yang bisa ditanyakan. Kalaupun pada hari ini mungkin anggota DPRD dari Kabupaten Goa berburu-buru, ada kegiatan yang harus diselesaikan, mau ke bandara, diskusi dengan Pak Kabak. Kalau memang waktu Bapak sudah mepet, tidak apa-apa Pak, kami ditinggal. Ya, mungkin ini suatu pembuka. Kalaupun ada yang disampaikan, ditanyakan dari teman-teman anggota DPRD Kabupaten Toli, dengan hormat saya persilakan. Silahkan kepada teman-teman DPRD Toli, saya mau pamit karena jam 1 pesawatnya dari sini ke bandara, ya paling cepat 1 jam kalau tidak macet, karena macet 1,5 jam. Nah, kalau misalnya ada yang ingin dipertanyakan, saya kira ada Pak Kabak yang boleh kata sudah senior juga di sini atau persis bagaimana Goa. Nah, insya Allah ke depan bisa menjadi sekwan juga di sini. Ya, jadi saya mau saya teman-teman sudah menunggu di bawah. Tinggal saya tinggal di sini nih.
Iya, iya. Depending saya, depending dan tim saya komunikasi lewat handphone aja begitu. Kabupaten Goa apakah dibentuk pansus ataukah dibahas oleh alat-alat kelengkapan dewan yang ada, dan mungkin bentuk-bentuk kegiatan lain selain pembahasan LKPJ, mungkin ada bentuk-bentuk lainnya yang dilaksanakan di Goa dalam kaitan dengan mendalami LKPJ dari daerah tersebut. Terima kasih. Yang lalu telah diserahkan di LKPJ Bupati, Pak. Sudah ada penyerahan, dan sekarang tahap mungkin karena kesibukan dewan, karena ada perubahan di Bintek, nanti setelah pulang dari Bintek kemungkinan besar akan dibentuk pansus, Pak. Pansus LKPJ, saya dengar dari hasil ini akan berjalan pansus. Kemudian juga akan mengadakan studi banding beberapa daerah terkait dengan LKPJ Bupati. Jadi dipansuskan, Pak, termasuk dengan rapat-rapat tentunya dengan yang lainnya. Saya kira begitu. Pansus diambil dari masing-masing anggota fraksi, anggota pansusnya, Pak. Iya. Saya kira cukupnya, Pak. Ada lagi? Reses itu dilaksanakan di 6 titik. Iya. Yang sekarang dilaksanakan di 3 titik. Mungkin ada kiat-kiat bagaimana supaya kami mungkin bisa ikut jejak itu, minimal 3, gimana dukungan sekretariat DPRD untuk kelancaran reses dengan jumlah yang cukup banyak. Sementara hari reses itu kan sesuai aturan dibatasi maksimal 6 hari. Terima kasih. Saya jawab sedikit. Untuk reses tahun ini, tahun 2020, kemarin sudah berlangsung reses pertama. Itu satu dewan dianggarkan 30 juta. 30 juta untuk 3 titik, Pak. 3 titik. Satu titik lokasi itu kan karena COVID ini kita batasi 70 orang. Makanya kita pencet menjadi 3 titik. 210 orang harusnya, Pak. Cuma karena COVID tidak boleh berkumpul terlalu banyak, kita batasi 70 orang satu titik. Begitu maksudnya tadi itu 3 titik, Pak. Iya. Kalau mungkin tahun depan dia merencanakan itu kan baru perencanaan, Pak. 6 titik, iya bisa jadi begitu, Pak. 6 titik dalam waktu 6 hari juga, Pak. Karena kan kita dibatasi dengan yang kita bilang bahwa reses itu cuma 6 hari waktu yang disiapkan. Pelaksanaannya saya kira hampir sama rakyat. Sekretariat memang memfasilitasi, namun kenyataan lapangan ya sedikit direkod ini kita serahkanlah ke dewan untuk membeli barang-barang kebutuhannya, termasuk sewa alat, sound system, tenda, kursi apa. Kita serahkan ke dewannya, tapi rekanannya kita yang tentukan, Pak. Kita pakai pihak ketiga untuk pelaksanaan reses, Pak. Semua pertanggungjawaban reses pihak ketiga rekanan. Jadi dewannya ya walaupun dia belanja, selisihnya tetap kembali ke dewannya. Tidak ada kesekretariat di sini, begitu. Kita dapat hanya perjalanan dinas untuk sekretariat untuk mendampingi, itu saja, Pak, dari sekretariat. Dan menggantikan penyerahan cenderamata. Karena kenal dengan kota Cengkeh. Ah, iya. Tidak? Ini ada plakat. Di belakangnya ini gambar patron blok, lagi ada tokohnya orang tua yang ini kasih banget. Ini ada gambar 3 pahlawan. Di sini ada 3 pahlawan nasional di Goa, Pak. Ya, Sultan Hanufi, jadi sudah dari ketinggalan mulai. Dari
program pahlawan nasional. Jadi sudah 3 pahlawan nasional yang gue. Mana bisa diikuti itu ikat kepala itu, Pak? Mana sih maksudnya Di Sembawang, di Sembawang mungkin. Masih banyak. sih. Nah,